Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i mursalin, alahi washabi ajmain amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, tak usah lama-lama, kita panjatkan kehadiran syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan kesehatannya sehingga kita dapat berkumpul di salah satu via channel YouTube kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang telah membentangkan tikar-tikar kebatilan dan mengempaskan syadar-syadar kebenaran. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Asikin Idris dari program studi ilmu komunikasi di Universitas Muslim Indonesia. Pada pagi kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai pengenalan fotografi selama 5 menit ke depan teman-teman. Sebelum saya masuk dalam pembahasan, saya ingin sharing kepada teman-teman karena banyak orang yang menganggap memotret itu bukan soal tentang tajam, bukan soal tentang terang, tapi memotret itu berbicara tentang mood, berbicara tentang federasi. Jadi kita akan lama-lama paham teman-teman bahwa fotografi itu sebagian dari sebuah art. Karena saya pernah berspekulasi bahwa memotret itu harus bokeh, harus terang, tapi ada makna yang lebih dari fotografi, teman-teman, yaitu adalah rasa atau mood, teman-teman. Saya masuk dalam pembahasan slide pertama, pengenalan fotografi. Apa sih itu fotografi? Fotografi dari bahasa Inggris fotografi yang berasal dari kata Yunani yaitu pathos atau cahaya. Dan grafo itu adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya sebagai istilah umum. Masuk ke dalam slide kedua, berbicara tentang fotografi, yaitu fotografi proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat yang paling populer atau menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat. Masuk dalam slide ketiga, banyak orang yang menganggap bahwa fotografi itu sama halnya dengan fotografer. Tapi ini berbeda teman-teman. Karena fotografer itu berbicara tentang seseorang profesional atau penghobi yang dengan konsentrasi tinggi mengobservasi suatu objek dengan yang dalam. Dari observasi inilah dia menghasilkan salah satu karya visual dengan nilai ekonomi yang tinggi, nilai ekonomi yang ini diukur. Kita masuk dalam dasar pemahaman foto. Dalam menciptakan karya fotografi, untuk mencapai sebuah karya, fotografi yang bagus selain perlu menekankan pada permainan komposisi dan teknis pemotretan seperti pemilihan objek, penggunaan pencahayaan yang tepat, penggunaan format. Selanjutnya itu ada 3 konsep pencahayaan, yaitu backlight, highlight, dan keylight. Berbicara tentang highlighting atau sering disebut sebagai cahaya utama, digunakan untuk menonjolkan sebuah scan atau objek di dalamnya. Ketika pemasangan pan atau highlighting adalah set yang pertama dipasang. Meskipun disebut sebagai cahaya utama, bukan berarti pancaran cahaya selalu mengarah pada satu objek, teman-teman. Kita masuk dalam V-light. V-light adalah cahaya yang digunakan untuk menerangi atau mengisi bayangan dalam sebuah potret. Ini adalah bentuk pencahayaan apapun yang bekerja bersama dengan pencahayaan utama, yaitu lampu utama atau menciptakan objek yang bagus. Berbicara tentang backlight, sedangkan backlight adalah pencahayaan dari belakang objek. Di jenis pencahayaan ini, sumber cahaya berada di tepat di depan sang fotografer sehingga bagian depan objek terlihat gelap. Kita masuk dalam sejarah fotografi. Pada tahun 1824, Joseph Nikifor in Nipech pada tahun 1765 sampai 1833. Setelah 8 jam mengekspor pemandangan dari jendela kamarnya melalui proses yang disebutnya heliograph di atas plat logam yang dilapisi aspal, berhasil melahirkan sebuah gambar yang kabur, teman-teman. Masuk dalam perkembangan hingga saat ini, kamera mengalami kemajuan yang pesat. Beberapa di antaranya itu pada tahun 1851,
Frederick Scott Archer memperkenalkan proses Colloid, dan pada tahun 1861 foto berwarna yang pertama kali diperkenalkan James Clerk Maxwell, dan pada tahun 1964 kamera Pentax Spontic SLR diperkenalkan, dan pada tahun 2006 NASA membuatkan sensor CCD dengan kapasitas 11 megapiksel yang terbesar saat itu. Uh, Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari manusia dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.